Dan aku tuh tipe orang yang saat aku mendengar sesuatu, aku bahkan walaupun ada corong masjid di kejauhan dan dia lagi ngebacain satu hadis doang, aku akan berhenti untuk ngedengerin hal itu walaupun aku di parkiran misalkan. Dan I really listen about that kayak gitu. Kalau ajaran dari bapakku sendiri walaupun jauh, nasihat beliau yang paling ngena di aku dan aku bawa waktu kuliah, kan aku kenal dakwah di kuliah ya, adalah biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Jadi kalau kita tahu ada hal yang itu lebih benar, itu lebih baik, cobain. Akan sulit, akan berat, akan mungkin juga bisa dapat omongan jelek dari orang dan segala macam, bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau kamu tahu itu benar dan kamu belum nemu kebenaran yang lebih baik daripada itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcast Inspirasi Hijrah. Kali ini Nabila ditemani sama teteh paling luar biasa, salah satu idola aku dulu waktu di kampus. Idola banget. Kalau kita tuh pernah kan ya ketemu sama orang tuh suka mikir, apa sih yang ada di benaknya, apa sih yang ada dalam pikirannya. Ini salah satu teteh yang kalau aku ketemu sama dia tuh selalu kayak gitu. Kali ini dia lagi mikirin apa ya, kali ini lagi ada apa yang ada di kepalanya dan pengen diutarakan ke aku, karena dia salah satu orang paling pinter yang pernah aku kenal. Siapa dia? Scary. Teh Alfi. Perkenalan macam apa itu? Prolognya agak serem ya bun ya. Ekspektasinya kayak apa ya bun ya? Macam apa itu? Tunggu. I'm not that. You are no. You are that smart. You're one of my Tiba-tiba aku idol. merasa kayak rare Pokemon gitu. You are girl. You are okay. No. Teteh. How are you? Bismillah, I'm good. Alhamdulillah. Kali ini kembali lagi ya sama senior aku juga. Kalau sebelumnya kita sama junior aku, kali ini sama senior aku. Teh Alfi senior aku di Vkom 4. Teteh angkatan sekian. Angkatan BIP. Ya aku angkatan 2012. Ya kebayang lah angkatan berapa ya bun. Angkatan BIP sensorable. Teteh sehat kan? Alhamdulillah. Sekarang sekarang tinggal di Jakarta. Alhamdulillah. Tinggal di Jakarta. Sibuk apa sekarang teh? Sibuk seperti yang kayak aku pernah berdoa untuk hal itu, tapi baru nyadarnya akhir-akhir ini. Apa tuh? Apa ya? Kan dulu aku pernah ngefans sama Imam Abu Hanifah. Oke. Be prepared. No. Ini super receh sesungguhnya. She's one of the smartest person I know. No. Ini super receh sebenarnya. Enggak, karena dulu emang aku pernah ngefans sama Imam Abu Hanifah. Hal yang paling aku suka sama Imam Abu Hanifah adalah beliau dengan hartanya bisa bebas untuk mencari ilmu. Nah, dan aku punya masalah dengan menghadapi traffic. Jadi aku nggak mau bepergian jauh-jauh gitu, kayak berangkat pulang kerja dan segala macam. Apalagi kalau dengar berita Jakarta kan sampai ada yang mengundurkan diri karena traffic, ibaratnya itu normal gitu. Jadi qadarullahnya aku diizinkan sama orang tua aku nurusin jualannya orang tua aku. Nah, kalau Imam Abu Hanifah ini kan emang basicnya dia tuh pedagang kan sebenarnya. Baru dia melalui proses hijrahnya dan segala macam dia mencari ilmu dan seterusnya dari hasil dagangnya. Dan karena dia juga pedagang kayak gitu, dia punya kebebasan untuk bisa berpendapat terhadap semua orang. Dia nggak dalam kontrak tertentu terhadap orang lain. Kebayangkan kalau dengan kita ada di lingkungan kontrak kerja tertentu sehingga kita tidak bisa menyampaikan opini tertentu. Padahal opini itu kebenaran yang bisa jadi orang lain butuh dengar. Kebayang nggak? Kan itu kan kebenaran yang terhambat karena terikat gitu. Itu sih ya, freedom of speech itu yang aku benar-benar suka dari proses jual beli gitu. Jadi pedagang gitu. Dagang, berarti sekarang sibuk berdagang iya, ya. Masya Allah. Tapi masih cupu. Cupu apa yang enggak? No. Aku masih cupu, masih benar-benar banyak PR-nya, banyak banget PR-nya. Diselesaikan ya PR-nya. Oke, tentu. I'm trying to do that. Yay. Working on it. Kalvi, seperti yang aku bilang, beliau adalah salah satu idola aku dulu di kampus. Karena saking pinternya, ngobrol apa aja sama Kalvi tuh bisa. Bohong. Literally ngobrol sama apa aja, mulai dari hal paling luar biasa complicated, mungkin sirah nabawiyah kali ya yang berat gitu, sampai hal receh. Oh iya, itu seru. It is seru. Tapi sampai yang receh One Piece. Iya. Boleh nggak aku mention itu? Astagfirullah. Aku mention. Live actionnya bentar lagi loh. I know. Nungguin nggak? Not really. Not really. Why? Because it's Netflix. Will, but in Japanese subtitle, I guess. Subtitle or dubbing? Dubbing. Dubbing. Sorry, dubbing.
Kayak It's just great. iya, oke. Seiyu Jepang tuh tidak main-main. Kita kenalan dulu kali ya sama Kak Alfi. Setelah udah banyak ngobrolnya ya, kenalan balik. Kita udah awalnya udah ngancurin image Kak Alfi, sekarang kita kenalan. Taehyun, maafkan aku. Sungguh, I'm trying my best to be good. Kok Taehyun, you are a good person, dude. What the hell? Stop it. You are one of the I'm trying my coolest best to person be I know. You are one of the coolest person I know. Kak Alfi asli Kebumen, bener kan? Iya. Asli Kebumen, besar di Kebumen. Besar di Kebumen, SD sampai SMA di Kebumen, kuliah di Bandung, baru di Jakarta. Jadi masih banyak adaptasi sama Jakarta lah. Cik. Kak Alfi dulu kayak gimana sih kecilnya? Kecilnya Di Kebumen kayak gimana? di Kebumen. Apa ya? Apa tuh? Dan apanya nih? Gimana di keluarga? Background keluarga Kak Alfi apakah bisa sampai kayak gini kan? Kak Alfi sangat salah satu ahwat paling soleha yang aku kenal. Jijik, nggak mungkin, mustahil. Ada Koon, ada Teh Karin, ada Teh Imun, ada Teh Paka. Ya Allah, Kan salah mereka satu teh, mengerikan. salah satu. Mereka kayak bintang di langit, gue senter. You are a star. You are a Enggak, star. gue bahkan lampu teflon. Enggak. Aduh, lampu teflon. Nggak ada yang ngerti ini penontonnya, pendengarnya apa itu lampu Ya, teflon. dibilang ya efek yang paling aku suka jadi orang Kebumen adalah kita masih bisa bergerak dalam kondisi keterbatasan. Senangnya gitu. Kayak misalkan salah satu bentuk prinsip muslim itu kan baik dalam mengelola keuangan dan baik dalam mengelola misalkan kebutuhan sehari-hari kayak makanan dan segala macam. Sorry to say, aku tidak bermaksud berpolitik di sini. Oke. Meskipun udah mau 2024. Iya, tapi aku nggak ngomongin ini No. politik, but in fact, Oke. Kota Kebumen adalah salah satu kota termiskin se-Jawa Tengah. Oke. Dan desa aku, I didn't see it coming. iya serius, dan desa That's what aku you're adalah about to desa dengan jumlah anak stunting terbanyak sekecamatan. Oke. You say that kayak gitu. Tapi kalau kita ngomong kalimat kayak gitu tuh kayak kok mengenaskan gitu. But I'm living there and I'm good. Oke. Jadi kadang tuh potret masyarakatnya tampak menyedihkan, tapi ternyata di dalam kalau kita mau menilik sedikit-sedikit ya, aku nggak kenal orang yang lebih eager daripada nenek aku dengan misalkan 8 anaknya ditambah aku cucunya ikutan nemplak lagi di situ dengan kebutuhannya masing-masing dan nggak pernah missing even a day. Dan kita punya selera beda-beda, kayak aku nggak doyan pedas sama sekali kayak gitu. Terus kayak om aku yang ini sukanya apa, itu benar-benar dipisahin satu persatu, memastikan semua anaknya. Jadi kalau ada penyuluhan anak tuh harus makan 4 sehat 5 sempurna, diduluin. Wow, sama nenek. Nenek aku the best banget pokoknya, kayak dan nggak pernah marah. Dan dia nggak pernah marah. Terus kalau belajar kayak gitu, belajar tuh jam 5 pagi setiap hari sebelum berangkat sekolah. Dan Emang belajar dibiasain sama nenek? Atau dari Kak Alfi-nya? karena semua orang melakukannya. Oh ya? Om aku lebih pintar dari aku, alhamdulillah. Om aku baru ngambil S3 dan itu dibayarin sama kantor karena emang sepinter itu kayaknya. Karena emang sepinter itu. Jadi kalau dikasih rumus di buku, kita bisa om aku sampai bisa bikin rumus sendiri dan we enjoy that. Wait, is he an Einstein? Kind of. Wow. Karena dia ngambil teknik mesin, terus mesin apa ya, pokoknya gitulah. Okay. Ya pokoknya gitu. Dan barang-barang di rumah tuh bikin sendiri. Berarti Kak Alfi tinggal sama nenek ya? Jadi biasa crafty gitu loh. Kebayang nggak? Enggak. Jadi isu-isu sosial ngomongin yang tidak setara apa segala macam itu tuh tidak terjadi di masa kecilku. Atau iri sama orang lain. Enggak, kita lebih sibuk kayak ini nyari air jauh. Ngangkat air jauh gitu kan. Berarti kita harus bagi tugas. Berarti yang ngambil air om aku. Karena om aku udah ngambil air, berarti aku harus bikinin teh. Kebayang gak sih? Iya. Atau aku paling goreng tempe doang gitu kan, ngebantuin. Berarti nanti tante aku nyuci baju. Kita nggak punya waktu untuk ngeributin yang sekarang rame di media sosial, makanya aku kadang tuh kayak gak relate gitu loh. Apaan sih orang-orang? Jadi gitulah backgroundnya. Dan kalau ajaran dari bapakku sendiri, walaupun jauh gitu kan, beliau merantau dari Kebumen ke Jakarta sejak aku kecil dan aku dititipin sama nenek. Nasihat beliau yang paling ngena di aku dan aku bawa waktu kuliah, kan aku kenal dakwah di kuliah ya, adalah biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
Jadi kalau kita tahu ada hal yang itu lebih benar, itu lebih baik, cobain dulu sampai bisa gitu. Akan sulit, akan berat, akan mungkin juga bisa dapat omongan jelek dari orang dan segala macam, bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau kamu tahu itu benar dan kamu belum nemu kebenaran yang lebih baik daripada itu aja dulu gitu. Keren. Biasakan itu, yang benar. Iya, biasakan yang benar, Jangan membenarkan yang biasa. Mantap. Itu mengerikan, tapi I'm trying to do that kayak gitu. Makanya saat misalkan di kampus, ini cerita langsung ke kampus. It's alright. You can say whatever you want. You can say you love me, for example. How cool I am. Kenapa mau? Kenapa di kampus? Makanya kalau di kampus tuh kan nggak tahu kenapa aku juga kaget gitu kan waktu pertama kali kuliah di kampus Unpad. Ini di zaman aku tanpa usaha menjelek kalau aku ditanya hari ini hal yang paling aku syukuri, salah satunya adalah aku qadarullah dikasih waktu untuk belajar ilmu komunikasi di kampus Unpad, tidak di kampus yang lainnya. Oke. Karena aku juga nggak cuma daftar ilmu komunikasi di Unpad. Mungkin buat orang lain ada yang lebih tepat, tapi buat aku takdir dari Allahnya itu, dan aku bersyukur atas hal itu. Aku nggak ngejelekin kampus yang lain juga, karena bisa jadi buat orang lain itu lebih tepat gitu. Nah, tapi di masa aku masuk kampus, kondisi kampus waktu itu tuh banyak banget perokok. Kan kita punya tugas mata kuliah Mankom itu bikin campaign di anak Mankom tuh. Iya, aku tahu. Kita nggak bisa bikin campaign berhenti rokok, tapi sediakan pot buat puntung rokok. Tahu kan ada bekasnya yang di lorong itu? Iya. Pot buat puntung rokok. Karena nggak bisa menghentikan kayak gitu. Dan alhamdulillahnya aku dari keluarga nenek yang walaupun anaknya 8, 2 orang perempuan, satunya ibu aku dibawa ke Jakarta, satunya lagi tante aku, 6-nya laki-laki, suaminya laki-laki, nggak ada yang ngerokok satupun. Masya Allah. Jadi kebayang nggak berapa kaget saya hanya untuk bernapas di kampus Unpad. Oke. Jadi ya udah kayak gitu. Terus kalau ditanya kapan aku kenal dakwah misalkan, ya karena saya tidak mampu mencium bau rokok lama-lama, yang bisa saya lakukan adalah beli makan di kantin, duduk di masjid. Masya Allah. Satu-satunya tempat yang nggak ada rokok. Udah, saya tidak berniat untuk istilah hijrah or kind of like that, not really gitu. Terus duduk di masjid ketemu dengan? Kan kalau di masjid tuh anak-anak BKI itu bikin kajian gitu-gitu Kak. BKI Biro Kerohanian Islam Fikom Unpad. Iya, itu rohisnya Fikom Unpad. Bikin kajian gitu-gitu. Dan aku tuh tipe orang yang saat aku mendengar sesuatu, aku bahkan walaupun ada corong masjid di kejauhan dan dia lagi ngebacain satu hadis doang, aku akan berhenti untuk ngedengerin hal itu walaupun aku di parkiran misalkan. Dan I really listen about that kayak gitu. Mungkin aku obsesi sama kebenaran gara-gara nasihat itu kali ya. Gara-gara nasihat Bapak? Iya, bisa jadi kayak wah menarik, aku nggak pernah kepikiran hal ini gitu kan. Jadinya sering nongkrong di situ, ngobrol sama orang-orangnya, dan aku tetap, jadi tuh hari itu tuh juga lagi agak ada tren di media massa. Rohis teroris tuh tinggi juga hari itu, tahun-tahun itu lah pokoknya. Jadinya agak dikhawatirkan sama orang tua aku untuk kamu jangan ikutan rohis ya. Dan sejujurnya sampai detik ini aku nggak pernah daftar BKI. Yang ada secara formulir, oke. Aku nggak pernah loh daftar rohis kayak gitu sampai detik ini. Sorry anak BKI, aku nggak pernah jadi anak BKI sesungguhnya. She's not BKI guys, she's not one of us. Aku nggak pernah daftar secara tertulis. Oke. Yeah, what's the matter with that? You're still part of BKI, toh. Terserah lah gitu. Tapi aku kan tetap datang kajiannya. Dan sesungguhnya aku juga bukan orang yang pinter-pinter agama. Ingat kan tadi kan kondisi keluarga aku, ibaratnya di kampung aku tuh orang yang punya Al-Quran terjemah tuh kayaknya cuma 1 orang. Waktu dapat tugas sekolah SMA, suruh nulis ayat itu kan sama terjemahannya, itu minjem sampai keliling RT kayak gitu, beda-beda orang. Ditunjukin kayak Pak Haji punya, Pak Haji anaknya punya kayak gitu. Itu nyari, benar-benar nyari gitu, nggak ada. Jadi nggak ada Al-Quran terjemah di kampung aku hari itu, tahun-tahun segitu. Sesusah itu Al-Quran terjemah di desa aku. Kalau sekarang sih alhamdulillah ada beberapa yang udah punya kayak gitu, yang emang punya keinginan untuk bisa lebih belajar Al-Quran tuh udah mulai ada kayak gitu. Karena emang akses terbatas. Tadi aku bilang juga kan. Apa sih nama desanya, Pak? Kalau boleh tahu. Nggak boleh ya? Pokoknya sebuah desa di Kebumen lah ya. Emang gitu lah. Nanti aku dipanggil Pak Camat. Oh iya ya,
serem juga ya. Tadi kamu nyebut Ntar viral kayak Lampung ya. Ntar viral, Iya udah coy. deh nggak usah ya Allah. Iya ya pokoknya sebuah desa di Kebumen. Mengerikan. Oke. Emang jarang gitu kan orang yang belajar segitunya gitu. Sederhananya aku datang dari tempat yang kayak gitu kan. Jadi yang apa ya tadi gimana sih ya enaknya tuh? Yang tadi obsesi pada kebenaran. Kind of like that. Jadi aku baca Al-Quran tuh kalau orang-orang mungkin kan orang-orang di BKI gitu kebanyakannya enggak sih, kalau di BKI mah kebanyakannya juga orang-orang yang baru tahu Islam. Bahkan dulu ada senior yang dia marah-marah karena nggak ada yang pernah ngasih tahu dia bahwa pakai hijab itu wajib. Really? Dia sampai ngamuk-ngamuk kayak kalian kok nggak pernah bilang kayak gitu kalau pakai hijab tuh wajib, saya dosa selama ini gimana kayak gitu. Dia kecewa kayak gitu. Tapi akhirnya saat kita tahu, karena kan tapi buat orang lain yang emang paham ya, mungkin juga karena kita anak Fikom jadi kita juga mempertimbangkan saat kita menyampaikan kebenaran itu di kondisi yang orang ini tuh udah siap mendengarkannya, kitanya udah dekat, udah percaya dan semacamnya, karena emang akrab banget gitu dulu senior tuh. Benar-benar mau nginep ke rumahnya ya sesantai itu gitu loh. Ada senior yang kayak gitu tuh. Jadi karena penyampaian, bahkan aku tuh ngaji 2 tahun gitu, ketua BK tuh nanya ke aku, kamu ngaji nggak sih tiap minggu? Ngaji. Kok masih pakai celana? Emang apa hubungannya? Ditanyain kayak gitu kan? Ditanyain kayak gitu, dan aku waktu kuliah tuh Siapa itu ketua BKI-nya waktu itu? Nggak berencana pakai celana yang dengkulnya bolong. Cuman kita tahu Damri di masa lalu tuh agak ajaib gitu kan, pernya suka keluar dan semacamnya. Yes. Nah, Damri yang masih warna putih. Iya kan. Tua banget ya Allah. Kita tua banget apa? Oh my god. Bahkan aku belum nyobain Damri pakai tap case. Aku juga belum pernah nyobain. Ayo. Jadi aku adalah anak BKI yang pakai celana dengkulnya bolong. Karena Karena Damri. Iya, terus lama-lama kerobek gitu kan. Serius. Dan aku nggak cuma datang ke pengajian yang isinya tuh jadi kalau ditanya kenapa istiqomah walaupun mentoring di tahun kedua itu tidak wajib. Jadi pas awal tahun tuh masih wajib kan kalau angkatan aku. Pas maba ya? Pas maba. Tahun kedua tapi udah tidak wajib. Yang membuat aku tetap datang ngaji sesederhana, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah saat mendapat undangan dan kita nggak punya alasan yang macam-macam. Ibaratnya ya kalau toh gue juga nggak ngapa-ngapain gitu kan ya, nggak punya alasan yang itu tampaknya lebih urgent, dan di hari-hari itu aku nggak dimasukin juga sih sama Allah pemahaman bahwa kayak penting deh untuk melakukan yang lain gitu. Ya udah, setiap aku dapat jarkom apapun itu aku datang. Semua, dan jarkom itu aku anggap sebagai undangan. Jadi setiap jarkom aku datang, mau itu pengajian di fakultas aku, di fakultas sebelah, bahkan di bawah. Di Asakil dan semacamnya gitu. Di bawah. Karena kan itu kumpul biasanya kadang-kadang orang-orang kan, dan kadang-kadang materinya lebih dalam. Tapi sejujurnya clickbait ya lah. Kalau kita nyari informasi yang paling clickbaitnya justru Sirah Nabawiyah emang. Sirah Nabawiyah. Kenapa tuh, ada apa dengan Sirah Nabawiyah? Karena dia praktis. Nggak repot. Praktikal banget ya. Serius, karena dia praktis, bisa ditiru. Nggak sekonseptual orang-orang kayak menjelaskan Islam selama ini. Yes. Kayak tauhid. Tapi kan kalau Sirah Nabawiyah by act ya. Yeah. Seseorang berbuat apa di kondisi apa, menurut Rasulullah kayak gimana, boleh atau enggak, kita juga tahu karena apanya kayak gitu. Jadi lebih wise gitu. Udah gitu kan kalau sirah kan perjalanan. Buat aku yang nonton. By the way, beliau adalah salah satu ahli sirah. Cuy. Di Unpad. Cuy. Pernah bikin apa Kak? Kelas apa Kak? Kelas sirah ya? Apa sih, aku kok jadi lupa kelas manhaj ya? Apa sih? Buat kalian yang tahan nonton One Piece ratusan episode, baca Sirah Nabawiyah, serius. Lu sanggup karena kalian tahan mengikuti kehidupannya Luffy dari sendiri di desa sampai dia ketemu banyak kru dan di banyak pulau. Rasulullah juga gitu, tadinya memperjuangkan dakwah tuh sendiri, guys.
Kayak Luffy. Nggak kayak Luffy, nggak kayak Luffy. Luffy nggak sendiri dong. Luffy nggak sendiri dong, dia punya Sabo. Tapi kan Rasulullah punya Abu Bakar, men. Iya dong, punya Abu Bakar. Beliau adalah salah satu ahli siro. Tanya semua peristiwa di masa lampau bisa dijelaskan sama TLP. No, ntar aku bukan Robin. You are that smart, you're smarter. Ini ajaib banget, rekaman macam apa ini ya Allah. Wah, kalau nih ngomongin soal Siro, di momen apa kakak jatuh cinta banget sama Siro? Because I know you love that so much, right? Jadi sirah pertama yang diperdengarkan kepadaku, aku ingat banget. Itu dia Sakir, yang nyampeinnya Ustadz Cucu. Aku masih kadang kalau ingat beliau aku ngedoain beliau walaupun Al-Fatihah doang atau apa gitu. Karena emang yang pertama kali nyeritain sirah Nabawi beliau di kuping aku. Ustadz Cucu. Dan aku datang ke masjid yang isinya tuh ahwat-ahwat soleha bergamis dan segala macam dengan ikhwan-ikhwan segala macam. Pas aku masuk karena dengkul aku bolong tadi tuh. Satu ruangan nengok sah. Ini anak. Siapa ini? Ini mau tawuran ya? Mau membubarkan kajian? Dan aku pakai jilbab, serius aku pakai jilbab, cuman kalau aku bolong gara-gara Damri, cuman dolongnya gede. Damri nih gimana sih lu ah? Terus aku duduk paling depan lagi. Mantap. Kelihatan dong sama Ustadz Cucu. Aku dari zaman sekolah, walaupun aku ngantuk, aku akan mengusahakan aku duduk paling depan. Jadi saat aku dapat sesuatu hal yang menarik di kepala aku bisa langsung menarik perhatian pembicara, guru atau siapapun untuk bertanya. Dan aku dapat proper konsep karena aku bisa melihat dengan baik gestur, tekanan suara, konten cerita tentu aja karena dia lagi bercerita kayak gitu. Dan seberapa serius beliau menceritakannya atau bahkan ini tuh kondisi yang Rasulullah lagi tertawa. Jadi saat menyampaikannya juga Ustadz tuh kayak sambil giggling gitu loh. Jadi aku kayak dapat rasanya tuh dapat gitu. Nggak kayak kalimat yang berdiri sendiri kaku kayak orang apa ya. Kebayang gak sih kalau orang yang cerita tapi dia datar, nggak ada emosinya gitu. Nah, aku suka duduk di depan karena aku nggak cuma dapat si konten tapi aku dapat emosinya juga. Gitu. Nah, waktu itu tuh cerita yang pertama aku ingat banget tuh konsepnya tuh perang Khandaq. Perang Ahzab. Perang Al-Ahzab, perang Khandaq. Kenapa tuh? Jadi tuh anak-anak yang suka anime enggak sih? Asonen. Kembali ke anime itu tampaknya dia ahli siro juga wibu ya. Itu, kan? Ada wibu yang ahli siro, ada ahli siro yang wibu ya beliau ini. Bukan aku. Gini deh, kalian yang suka shonen ngaku aja, kalian suka kondisi-kondisi epic, bener nggak? Iya. Bener nggak? Iya kan? Iya, setuju. Ya kalau di film yang suka film action. Iya, suka yang. Iya kan, yang epic gitu kan. Iya. Ya ceritanya Rasulullah tuh kurang epic apa? Kurang epic apa gitu. Di saat semua orang benar-benar bersungguh-sungguh berjuang terus menunjukkan kalau Khandaq tuh kondisinya yang aku ingat banget, aku baru tahu juga di situ tuh kayak itu tuh cuman hamin sekian hari, ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang 5 hari, persiapannya pendek sederhananya. Keputusannya bertahan di luar kota, bikin lubang yang jadi serunya Rasulullah itu nggak, kalau di anime kan ya udah lu bikin lubang tapi tidak diceritakan detailnya gitu kan. Iya kan, nggak ada detail data gitu-gitu. Sedangkan basically balik lagi aku ke kampung, aku adalah anak yang ketemu banyak ilmuwan sederhana di rumah gitu kan. Jadi data berapa senti, kalau ke rumah aku yang lama, rumah nenek aku tuh di samping komputer tuh ada tutorial cara menyalakan komputer. Semua barang tuh apik gitu. Kak, gemes banget sih Kak. I want to be there Kak. Take itu me there. bikin aja sama aku, makanya dia kalau bikin instruksi tuh bagus gitu. Kalaupun ditinggal barangnya akan baik-baik aja. Benar-benar cara menggunakan alat ini. Dan bikin radio tuh sendiri. Om aku tuh kayak gitu, serius. Bikin kipas angin tuh sendiri, ya begitu lah. Jadi udah tahu yang namanya saat kita menciptakan sesuatu tuh ada ukurannya, ada takarannya untuk bisa berhasil. Tapi juga effort dengan niat yang epic kayak di Rasulullah itu, kayak di anime itu juga tergambar di kondisi Rasulullah. Karena ini kan ibaratnya Sirah Nabawiyah pertama kali denger kok epic banget gitu kan, kebayang gak sih? Yes. Nah, digambarin tuh karena waktunya pendek. Pasti kan kalau nonton anime waktunya pendek jadi gitu kan. Terus dibikinlah yang aku seru adalah Rasulullah bahkan menghormati
sahabat yang dia itu bukan sahabat yang kayak kelas Abu Bakar segala macam gitu-gitu kan Salman Al Farisi kan seingat aku. Salman Al Farisi kan yang orang Persia yang teknik teknik defense membuat parit itu belum pernah ada di Arab hari itu. Makanya saat melakukan persiapan kayak gitu diundang juga semua orang ditanya, kalian ditanyain masukan kayak gitu kan. Terjadi musyawarah. Buat kita yang jarang, maksudnya aku tuh di kondisi yang mungkin karena aku anak paling kecil, bukan aku paling kecil, cucu paling kecil, jarang kan ditanyain gimana pendapat Anda. Iya. Anak bawang lah, tapi hidup aku baik-baik aja. Semua orang baik soalnya. Alhamdulillah. Nah di situ tuh semua orang ditanya kayak gitu, dan Salman Al Farisi diambil pendapatnya karena masuk akal, cepat, efektif, dan ibaratnya bentuknya sendiri jadi kejutan buat orang Arab, buat kafir Quraisy yang mau menyerang gitu, karena kan belum pernah lihat ini apa maksudnya gitu kan. Ini gue harus gimana terhadap kondisi medan yang kayak gini, karena belum pernah ngeliat medan dibuat parit gitu. Dan panjang paritnya itu juga epic, sepanjang perbatasan Madinah yang menghadap ke Mekah. Digambarkannya itu lebih lebar daripada satu lompatan kuda, lebih dalam daripada satu lompatan kuda, ada satuannya gitu loh. Dan itu dibuat dalam waktu singkat. Jadi semua orang di kota itu ikutan kan. Nanti aku detail. Iya, it's alright. So what? Daripada detail ngomongin One Piece kan mending detail ngomongin perang Honda kan? Ya kan? Lanjut Kak. Everybody's love to hear it. Dengan satu-satuan gitu kayak wah kayak gitu kan di kepala aku, niat banget ya niat. Iyalah mau menang. Masya Allah. Terus di bagian bawahnya itu kan terhantam batu gitu, terhalang batu. Kan kita tuh seringnya kalau kayak gitu terus gimana kan, tapi kalau pas Rasulullah saat ada masalah pemimpin yang turun tangan, kalau bawahan nggak bisa ngerjain, yang turun tangan berarti pemimpin. Dan sejujurnya saat ini kenapa menurut aku ya, kenapa kita juga miskin kepemimpinan, karena tadi kurang juga teladan kepemimpinan sesungguhnya gitu kan. Ibaratnya kalau aku nonton Korea aja kayak iya dia jahat, ini korban dan segala macam, tapi mereka nggak punya teladan. Beneran mereka nggak punya teladan, jadi gue harus gimana? They're just good and evil, that's it. Not good even. Not even good. Okay. Balas dendam not good. It's not good. Oh, kita ngomongin Korea apa nih? Enggak, gue suka juga kadang-kadang. Oke. Ini demi menjaga hubunganku dengan adikku, karena adikku aku nonton K-pop. Jadi aku mengusahakannya dan memahaminya. Sedangkan mengerti ya. Habis itu aku selip-selipin juga. Selip-selipin sirah. Iya. Gak seru. Lanjut dulu perang Hondaknya. Perang Hondak balik lagi. Nah, serunya Rasulullah kan saat ada batu yang menghalangi kayak gitu, kalau kita jarang loh ngelihat kalau ada masalah di bawah kayak gitu pemimpin turun tangan, ya udah gue yang mecahin batu, kagak kan? Iya benar. Iya I got you. Bener gak? Iya. Dari hati ya. Nah di situ aja tuh aku udah kayak wah iya ya, Rasulullah tuh bukan pemimpin yang leha-leha gitu kan. Dan di sisi lain juga diartikan tunggu berarti Rasulullah lebih strong daripada sahabat yang lain dong. Iya dong, yang lainnya kagak ada yang kuat men. Iya benar. Dan terus biasanya kan di kondisi yang lagi rusuh berat, Hondak tuh paceklik, orang-orang kelaparan kayak gitu, mental ibaratnya secara fisik exhausted, capek, harus bekerja seperti itu, tidak dibayar ya Nona. Iya dong. Bukan kayak tentara kita hari ini yang dibayar harusnya lebih profesional. Sorry Pak. Iya dong, dibayar kalian guys. Berani menanggapi ya. Punten. Oke. Aku musuhnya banyak banget ya. Gak ada musuh. Lagi rame Kak sama KPK kemarin. Iya. Bapak dibayar sama negara pakai uang rakyat. Sahabat Rasulullah nggak dibayar. Ini masuknya ya. Nggak berani kan. Tuh kan gue inget lagi. Tapi ya serius, dibanding negara lain, bahkan tadi pagi aku mengatakan hal ini ke Sheila, yang teman aku yang aku tebengin. Indonesia ini harus memimpin dunia. Harus, karena
Karena sebenarnya kan aku punya cita-cita, tapi sampai detik ini tuh aku belum nemu negara yang aku bisa untuk aku datang, atau yang bisa aku datang ke sana terus aku belajar bagaimana menyelesaikan masalah sosial yang kita hadapi di sini. Kan cara menyelesaikan masalah tuh ada dua kan, antara kita nyari referensi atau kita trial and error. Trial and error itu PR-nya lama, sama aja kayak penelitian sekian puluh tahun baru ditemukan lah, itu kan trial and error, benar nggak? Nah tapi kalau kita punya referensi yang menurut kita kondisi masyarakatnya lebih baik, lebih bagus, bisa kita bawa ke sini. Baik, aku juga concern ke psikologi keluarga sama anak sih, mungkin karena aku juga punya kasus yang emang harus aku selesaiin, nanti aja. Aku belum nemu referensi yang emang pengen aku ambil, pengen aku pelajari kayak gitu. Nah terus kenapa Indonesia harus memimpin dunia? Yalah, kenapa? Karena di saat misalkan Amerika lagi kasus yang terakhir, yang sebelum kasus LGBT yang lagi ramai akhir-akhir ini, yang tentu saja alhamdulillah ditolak oleh masyarakat Indonesia masih melek dan seterusnya. Di sisi lain juga warga Indonesia tuh kan kita Bhinneka Tunggal Ika ya sis. Iya, bestie. Aku cuman komen gini doang sama orang yang komen rasis di statusnya Syekh Asim kemarin. Relax, chill. Ada yang bilang rasis cuman gara-gara misalnya Syekh Asim tuh bilang dia dari Medan. Terus ada yang komen gini, oh pantesan orang Medan makanya ngomongnya belak-belakan gitu lah, sederhananya pakai bahasa Inggris. What? Sebagai orang Medan dan Hasibuan, ayo. Beliau tuh saudara gue. Oke, kita sesama Hasibuan, punten. Ya emang begini sih templatannya, gimana dong. Tapi enggak kok, banyak Hasibuan di luar sana yang yang seperti Konit mungkin. Ada kali dia berpikir keras untuk menemukan orang Hasibuan kayak Konit. Dia berpikir keras. Siapa ya? Ada kali guys. Hari tapi emang banyakannya kayak gini sih. Oke. Oh, that's racist. Iya kan? Kayak rasis terus, tapi kayak gini. Buat orang Indonesia, rasis dibawa ke Indonesia itu kita tuh udah berhasil menangani isu rasis kita dengan sadar bahwa kita itu berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Bener nggak? Dan alhamdulillahnya Indonesia, apalagi aku tinggal di Jakarta kan ya, ketemu orang Madura yang ajaib kalau ngomong cepet banget, aduh bapak. Atau kayak orang Surabaya niatnya nolongin, ngebantuin tapi agak keras suaranya. Tapi aku tahu dia berusaha baik untuk menolong aku ngejar bis. Oke. Ya udah pokoknya kayak gitu. Dan segala macamnya kayak gitu, dan we are working together here. Yes. Right. And we know people intend to be good. Yep. And we are focused on the goodness of people. Yes. Right? Right. Nah, itu nggak dipunya sama orang Amerika, sorry to say. Karena sampai sistem pemerintahannya pun di dalam undang-undangnya juga mereka membatasi akses sekolah, misalkan untuk orang-orang yang kulit hitam dengan orang putih. Kita biasa aja. Orang Papua kuliah di PDN biasa aja kan. Iya kan, biasa aja. Kita biasa aja temen gitu. Bahkan kalau kita ke daerah, kata orang-orang yang ke daerah, kita dijamu kayak apa gitu. Dan mereka nggak pernah punya kultur minta-minta atau segala macamnya, begar, homeless dan segala macamnya. Kita benar-benar tahu yang namanya gotong royong. Nggak pernah tahu bahasa Inggrisnya gotong royong, nggak tahu. Work together. Working. Working biasanya ngomongnya ke gaji. Iya. Bener nggak urusnya? Iya bener. Atau kayak lapang dada bahasa Inggrisnya apa? Tenggang rasa bahasa Inggrisnya apa? Iya sih. Ada kali. Kok aku jadi bego? Karena emang sangat jarang orang yang menggunakannya. Lapang dada, patience, enggak sabar ya? Doang. Big heart. Have a big heart. Berapa kali kamu dengar kata big heart di media apapun yang menggunakan bahasa Inggris? Iya, pasti ada yang lebih bagus lagi diksinya kali, aku aja yang taunya itu doang. Iya, maksudnya mungkin ada. Kayak bahasa Indonesia juga mungkin ada, tapi tidak tercakapkan sehari-hari. Tidak gitu. sedip itu. Tidak tercakapkan sehari-hari. Ibaratnya kita punya konten anak-anak yang biasa doang gitu ya.
teman yang berlapang dada sama temennya kan biasanya kadang ya saking banyaknya orang muslim gitu kan di Indonesia. Ada yang konten kreator dia dikira nonis dia nonis, dia dikira muslim saking banyaknya orang Islam di Indonesia. Gue lapang dada guys dikira Islam. Lapang dada dikira Islam. Dan itu percakapan sehari-hari gitu, bukan bener. hal yang luar biasa gitu. Dan kita ngedengernya biasa aja juga gitu. Ketawa aja atau ya kan, biasa aja. So that's the reason kita harus memimpin dunia. Yoi, bentar kayak lagi perdamaian dunia tuh easy. Buat Indonesia ya. Belajar ke Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, we are working on it gitu kan. Kak, by the way tadi perang Hondaknya belum selesai deh. Ya Allah. Emang udah gak bisa kalau ngomong sama kami pasti mencelak-mencelak. Sabar ya kakak. Tadi ngomongin. Tadi sampai ngomongin tentara loh. Bahkan kalau ada yang Tadi- menghina Islam disebarkan dengan pedang kesatria, pedang apa ya namanya, prajurit Islam yang mana yang nyampe ke Indonesia kagak ada. Gak ada. Ya kan? Gak ada. Kak tadi sampai mana sih Kak? Sampai tentara kan? Iya dong. Kenapa tentaranya? Rasulullah jadi contoh. tidak digaji seperti Iya dong. tentang Mereka tidak digaji. jadi ngomongin kemana-mana. Dia emang kagak digaji. Emang nggak digaji. And they're working on it di masa paceklik. Ya. Perang Hondak tuh. Ibaratnya di rumah makan apa juga nggak tahu. Iya Kak, saking ini ya luar biasa banget deh. Itu kan epic banget kalau dianimasiin gitu kan. Iya tau. Boleh nggak? Ya boleh. Boleh nggak sih? Boleh. Cuman boleh. ada adab saat menggambarkan Rasulullah aja paling. Iya kayak paling kayak gitu kan. Yang kayak lainnya series juga Umar bisa. kan? Iya kan. Pinter kan cara menggambarkan. Atau dibikin film itu kan epic banget. Oh. Lo bisa bikin jadi drama, bisa Lebih jadi so action. grande. Ya kan. Ada nggak nih produser Taste. temani mungkin? Bahkan bisa jadi romance saat misalkan ada Romance. kan sahabat Rasulullah yang dia izin ke Rasulullah untuk Iya. sebentar pulang ke rumah menemui istrinya, nanya ke istrinya di rumah ada apa. Itu Yes. kan contoh keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah. Masya Allah tabarakallah Besti. Ya Iwan, bayangin kalau lu jadi istrinya, di rumah cuma ada satu-satunya daging seekor. Bapak pulang-pulang minta kayak, kita udah gak punya bapak lagi bapak. Kak itu super sweet banget sih. Iya kan? Kita tuh banyak taunya tuh cuman kisah romance tuh cuman Ali sama Fatimah. No. Di film tuh di Islam tuh banyak banget cerita sesederhana itu tuh terus kurang romantis apa? Lo lagi perang, nanya izin sama Rasulullah buat nanya makanan di rumah sama istri lo Ada tuh apa? kayak ya Cuman Allah, karena gak that's- enak dengar perut Rasulullah bunyi diganjel dua batu. Yes, itu tuh Kurang peka apa gitu. peka banget, itu paling peka sedunia BSD. Allah. Ya, gimana Allah, ya jatuh cinta coy. cinta banget Kak, ya Allah, tapi malu karena ngomong cinta tapi gini-gini aja. Iya, emang. Ya Allah, boleh aku. Aku bilang Astagfirullahaladzim, guys. Semoga kita makin baik tiap hari tiap seterusnya ya. ya Allah. Amin. Terus lanjut dong perang Hondaknya. Apa? Ini mau dibawa ke romance, mau dibawa ke action? Mau kemana aja kan yang bikin kakak jatuh cinta tadi kan dari tausiahnya dari ceramahnya Ustadz Cucu. Iya. Ya udah, lanjutin dong yang itu. Mungkin karena Ustadz Cucu juga tahu kali yang datang kan emang mahasiswa. Ya. Jadi yang bagian romance juga beliau diangkat, yang bagian kayak gitu-gitunya gitu. Kayak target kita jadi keluarga tuh kayak mana sih? Apakah akan tolong menolong bersama dakwah atau ya udah hidup sendiri aja kayak gitu. Yang penting saya baik-baik aja, orang lain kayak gimana, agama Islam. Ini kakak tingkat berapa sih? Semester berapa gitu? 2 kayaknya. Tingkat 2. Jadi dia ngangkat, bahkan juga dia ngangkat kayak mungkin karena juga banyak mahasiswa juga banyak yang galau gitu-gitu kan, konsep keluarga tuh kayak gimana dan semacamnya. Kita tahu banyak keluarga, misalnya sekarang tuh kondisi Indonesia juga ekonominya sedang kurang baik misalkan kayak gitu. Kan sebenarnya sama, sahabat Rasulullah juga pernah mengalami kurang baik kayak gitu. Tapi kan kita juga dicontohkan bagaimana menghadapi kondisi yang kurang baik. Apakah kita menghentikan sedekah karena kondisi kita terbatas misalkan, pun sebenarnya kalau aku 2 minggu yang lalu baca bukunya bapaknya Konit
Ustadz Abdul Aziz Aziz. Abdul Rahman Tapi aku kalau komen pasti bapaknya Konit gitu. bapaknya Konit, bukan Untuk- Ustadz Abdul Aziz, bapaknya Konit. Lebih ke biar deket aja di Oh. kepalakunya. Iya. Karena ada kedekatan jadinya aku bisa mengeluarkan opini aku di buku itu. Biasanya aku kasih notes gitu di samping-sampingnya. Ya apaan sih bapaknya Konit? Kenapa bapaknya Konit bilang apa, nulis apa? Menyebalkan. Ustadz Abdul Aziz. Kenapa Ustadz Abdul Aziz bilang apa, menyebalkan? Memaksa saya jadi lebih baik. Masya Allah, udah tahu banget gue punchline-nya pasti ke situ. Makanya lu kan deket sama Konit. Selamat ya. Emang aku deket sama Konit, aduh Iya. jangan gitu lah. Aku dari Nanti jauh aja. bulan langit dan bumi banget, ya Allah aku serem takut. Tapi Allah penguasa langit dan bumi dengan itu Allah memakmurkan manusia. Masya Allah, ya deh. Jadi Allah memakmurkan manusia dengan Nabila dan Konit. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Kenapa Ustadz Abdul Aziz bilang apa? Jadi gini, kan kita pikir untuk beramal soleh kayak gue sedekah aja deh. Tapi kita jujur-jujuran. Kalau misalnya kondisi kita lagi sangat terbatas, super terbatas yang ibaratnya benar-benar nggak punya duit. Sorry to say, tapi aku punya teman yang emang benar-benar bahkan untuk ngaji pekanan tuh dia jalan kaki. Gitu. Kan ada kondisi yang kayak gitu. Berarti kita butuh uang dong untuk infak, bener nggak? Yes. Yaudah gue sholat malam aja, butuh bangun malam. Tidak semua orang canggih bangun malam. Yeah. Bener gak? Gue puasa Senin Kemis. Ada orang yang misalkan punya penyakit Senin Kemis, jadi nggak bisa puasa gitu, atau sering-sering atau semacamnya. Kan ada yang kondisinya kayak gitu, atau emang lagi terbaring, terus dia biasanya punya ibadah andalannya puasa, tapi misalnya dia lagi dalam kondisi sakit yang dia nggak bisa puasa. Kan kadang orang kayak gitu tuh sedih ya. Iya. Gue tidak bisa beribadah sih. Iya, I feel that. Kadang ada yang sedih kayak gitu. Nah, tapi ya ada ibadah yang kata Ustadz Abdul Aziz, dia tuh nggak punya syarat dan ketentuan, bisa dilakukan kapan aja, di mana aja. Aku ngomonginnya aku harus melakukannya lagi, astagfirullah. Iya dong. Selama ini tolong enggak. aku. Lanjutkan. Ya itu, Ya itu. tilawah. Iya benar. Itu menusuk kepala. Iya benar. Kan kalau orang ditampar ya, kalau aku malah langsung kayak kayak Pakai sniper. tombak ya? Oh, Kayak sniper. Kan aku tidak di jarak dekat. Jarak Kan katanya juga dengan buku, dengan ilmu kita akan menembak isi kepala. Iya. Ya, ini sniper berapa Bapak? Jagoan banget Ustadz Abdul Jagoan Aziz ya. banget kan, ngeselin kan. Dia tahu banget semua alasan gue dan semua keinginan gue, kayak gue pengen sedekah tapi kan gue juga pernah kan di kondisi yang mengenaskan itu juga, yang memang nggak punya gitu. Sorry to say, aku pernah di kondisi itu. Iya, aku pernah duit aku 1.000-1.000-nya waktu dulu misalkan kalau lagi di kampung belum kerja gitu-gitu, duit tinggal 1.000, mau sedekah apa ke siapa? Dengan cara apa, nggak ada kan. Terus misalkan tapi sejujurnya juga aku orang yang suka banget sama sholat malam karena pertolongan Allahnya kilat. Benar-benar kilat. Dan karena suka, aku pernah mengusahakannya dan pernah setiap hari melakukannya. Cuman ya ini kelemahan saya yang harus saya perbaiki. Jadi doakan saya untuk bisa lebih baik. Ya ada waktu semangat, ada waktu enggaknya. Dan untuk kembali ke semangat lagi itu butuh effort kayak gitu. Dan kadang dulu aku berpikir untuk bisa sholat malam itu ya udah cukup alarm sebelum tidur. Lu bangun malamnya minta Allah bangunin gitu. Tapi ternyata ke sini-sininya tadi ya kan seperti yang ada di awal, saya setengah wibu gitu kan. Ada waktu-waktu saya lalai. Dan kelalaian dan kemaksiatan itu tuh menyulitkan kita, kata ulama gitu kan ya. Hal yang membuat kita sulit beribadah adalah kelalaian. Dan karena kelalaian itu Allah tidak memanggil kita di waktu malam. Sedih gue. Karena itu tamu-tamunya Allah waktu malam tuh. Kita mengusahakannya. Ibaratnya lu pengen datang ke rumahnya Nabila, tapi Nabilanya nggak bukain pintu. Nggak mungkin. Mungkin sih kalau berantakan Mungkin rumahnya. Kan tuh, gue pernah kok diusir, Kak jangan kesini dulu. Berantakan, Beb.
Ya kan, maksudnya kan bisa aja ini kan harus dua arah ya, ibaratnya Allahnya menginginkan kita hadir, kitanya mengusahakan untuk hadir gitu. Jadi bisa jadi Allahnya menginginkan kita hadir, tapi karena kita tidak mengusahakan sepenuh upaya untuk menghadirkan diri dengan tadi yang maksiat-maksiat di siang hari kayak gitu-gitunya, itu menyulitkan kita untuk sholat malam. Dan sejujurnya aku akhir-akhir ini belum bisa lagi sholat malam setiap malam, walaupun alhamdulillah seminggu mah ada gitu, tapi belum bisa lagi kayak setiap malam, itu belum bisa lagi. Itu PR banget. Udah gitu gue kan nonton anime lagi kan. Astagfirullah. Nah serunya itu karena emang benar-benar apapun yang kamu pikir, senggak penting apapun yang kamu pikir, bahkan nggak pernah dikasih waktu sama Allah untuk galau. Kalau sholat malam serius, misalnya cuma mikir gini doang ya, lagi nyuci itu tir kan artinya nangis, kok kalau di kotak sabun tir artinya sobek, oh sinonim, oh iya ada yang namanya sinonim, cepet gitu ilmu tuh. Bukan nggak penting banget. Bukan dong, sinonim tuh persamaan arti. Enggak, apa sih? Homofon. Homofon. Jadi sorry ya galaunya nggak jelas emang anak ini. Tentang aku tuh ya Allah kasihan. Serius nggak dikasih waktu buat hal-hal yang nggak bakal penting. Kepikiran ngomongin kayak gitu ya, nggak bakal. Jadi kalaupun punya kepikiran yang nggak penting itu langsung dikasih tahu sama tahu. Allah, langsung bisa fokus lagi ngerjain yang selanjutnya gitu. Yes. Gitu. Jadi cepet galaunya. Galau itu dikasih waktu gitu. Iya. Jadi kita tetap dikelola emosinya, tetap dapat jawabannya, tetap ditentamkan, walaupun bisa jadi masalahnya belum selesai. Tapi kita dapat pegangan untuk sementara, untuk dapat pegangan bukan pegangan sih, kan kata Allah kan nurun ala nurun, cahaya di atas cahaya. Jadi satu step cahaya lagi gitu. Jadi at least kita punya cahaya untuk di sini sekarang, langkah selanjutnya, cahaya yang selanjutnya nanti dikasih Allah gitu. Gitu. Jadi step by stepnya kerasa gitu loh. Walaupun kita belum berhasil sampai tujuannya, katanya bilang kan di awal, enggak, aku masih cupu. Jadi kita masih ada di sini kan, yang penting you're still here. Ya apa gitu. Ini kita mau ngapain sih? Oh masih perang Honda. Kenapa kita jalan-jalan deh perang Honda? Ya enggak, udah berlalu perang Honda, udah lewat, masya Allah. Gitulah salah satu contoh sahabat Nabi yang bahkan jarang dimention. Saking jarangnya juga saya lupa nama bapak yang izin ini siapa. Bapak maafkan aku, nanti aku cek lagi di Sirah Nabawiyah. Gitu aku jadi kalau baca Sirah Nabawiyah tuh bapak ini gitu, si om ini. Iya aku juga suka kayak gitu. Jadi, itu cara ngingetnya tuh. Tapi ternyata lupa juga. Aku lupa juga. Si om ini muncul lagi gitu. Galve. Karena nggak banget proximity kan, kalau nafsikal kan nggak banget proximity kan. Yes. Kedekatan itu membuat kita jadi mudah mengingat. Yes. Ya kan. Iya sih ya. Itu aku jago banget sih sebenarnya, kan aku deket ya sama banyak orang ya. Yoi. Kalvi, tadi cerita bilang soal kakak juga suka sama psikologi keluarga karena punya pengalaman. Apaan tuh? Kenapa Kalvi? Kalau kata aku itu masalah maturity ya, masalah kedewasaan dalam menghadapi dan pengetahuan. Kan Allah ngasih kita, manusia itu ada 3 kan, seingat aku terdiri dari 3 hal, akal, fisik, sama ruh. Nah, kenapa terjadi tantrum dewasa, nangis yang kayak gitu, yang galau super panjang, bagaimana menghadapi banyak hal, itu kan butuh ilmu, akal, butuh ruhiyah juga untuk kemudian bisa yakin bahwa yang terjadi ini juga dalam pengawasan Allah. Dan Allah nggak pernah zolim sama hambanya, nggak pernah sekalipun, not even once. Berarti PR-nya kan Allah kan maha baik. Kok ini kondisi rasanya kok nggak enak? Berarti ada yang belum terisi itu. Sedangkan secara fisik alhamdulillah saya relatif sehat, saya baik-baik saja. Berarti PR saya adalah ilmu. Makanya nyari belajar, baca. Nggak nyari banget sih. Jadi tuh ini tips, tapi sebenarnya ada proper adab yang lebih baik untuk bisa dapat ilmu dari Al-Quran. Ini dilakuin juga kan sama anak temani kemarin ke Riva. Kakak lagi galau ya, buka aja apa. Kakak nanti juga ya? Cima. Iya.
Dame dayo. Iya, semua yang pernah masuk ke dalam ruangan ini harus. No. Sudah 50 menit. Kagak usah dibaca juga. Biarin aja dia, udah nggak apa-apa. Dia mau makan siang, sholat duhur, sholat duha. Enggak, udah lewat sholat duha belum, Zur? Udah beres belum? Belum, Zur. Belum, Bun. Jadi tuh Al-Quran itu kan emang salah satu keajaiban, wahyu dari Allah kan ya. Al-Quran ini tuh diturunkan untuk manusia, dari Allah untuk manusia. Ibaratnya kita bikin produk aja, kita harus memahami si target market kan. Maka siapa yang bisa lebih memahami manusia dibanding penciptanya? Benar nggak? Makanya Allah benar-benar paham kondisi kita di Al-Quran kayak gitu. Dan Allah juga yang maha memberi petunjuk. Makanya saat kita ngerandom buka Al-Quran itu, Allah sering ngasih petunjuk. Benar nggak? Walaupun ada adab yang lebih baik, yaitu dengan mentadaburinya dengan lebih proper, baca tafsirnya kayak gitu, dan membaca sirah nabawiyahnya, bagaimana Rasulullah mencontohkan dan seterusnya. Itu kondisi yang lebih proper. Sehingga saat kita dapat petunjuk satu ayat pun kita langsung kayak ingat, oh halaman yang sebelumnya tuh tentang ini, konteksnya kayak gini, sahabat bereaksi kayak gini, berarti gue harus kayak gini dong, kayak gitu. Itu lebih proper sebenarnya. Tapi kalau yang belum bisa proper banget, seenggaknya dekatkanlah diri kita kepada Allah. Dan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah, kalau dulu tuh ada yang bilang kalau kita pengen ngomong sama Allah, sholatlah gitu. Tapi kalau kita kepengen tahu Allah ngomong apa, ya bukalah Al-Quran gitu kan. Nah kayak gitu. Itu versi cepatnya. Tapi kalau pengen lebih proper, lebih mature dalam memahami Al-Quran itu sendiri, ya pelajarilah dengan baik. Semalam aku juga ditabuk lagi, astagfirullah. Sama Ustaz Hasim, sama Syekh Hasim. Kenapa Syekh Hasim bilang apa? Ya aku nge-pending mulu gitu loh belajar. Jadi beliau bilang kan gini, jangan ikutin saya ya. Saya setiap ada acara tuh selalu aja ada yang ikutin, saya nengok. Ikutilah Allah dan Rasulnya, pelajari Al-Quran, baca pelajari sendiri Al-Quran. Dan untuk mempelajarinya harus mempelajari bahasa Arab. Udah pending berapa lama belajar Arab? Aku masih bisa nggak ya? Masih. Tapi nggak ada keinginan, Kak. Berarti minta sama Allah, ya Allah bikin aku kepengen. Harus ya? Bahkan, harus belajar bahasa Arab. Itu akan sangat menolong kalau kamu ingin menolong dirimu sendiri. Itu ya. Oke, udah deh aku berdoa. Masa kita udah sama dunia ini, misalkan ada yang bilang dunia ini tidak adil, tapi lo tidak mengusahakan diri lo sendiri, ya siapa lagi? Ya udah deh. Ya aku berdoa nanti semoga ya. Kak susah banget, Kak. Aku kan dulu belajar nahu sorof. Aku belajar tahu Kak dulu. Kak pusing Kak. Tahu Kak, aku udah nggak selera Kak. Memori tolongnya 1 terabyte. Ya nanti aku ngerti. Jadi aku juga pernah belajar bahasa Arab yang aku memang di madrasah. Aku belajar bahasa Arab sama itu mata pelajaran yang paling aku nggak suka. FYI, agama aku tuh giri-giri made, barely made it. Pelajaran SD, SMP, SMA, pelajaran agama tuh aku barely made it. Ibaratnya kenapa aku datang ke semua kajian itu, yang salah satu kewajiban sesama Islam itu, sesama Muslim itu adalah mendatangi undangan. Itu kayak satu-satunya hal yang aku ingat dari mata pelajaran. Yang lainnya tuh barely made it. Kalau standar lulus 65, saya 70. Atau 68. Memalukan. Karena emang tidak menarik cara orang-orang sini dalam mengajarkan nahu sorof. Gitu. Ngantuk Kak pusing. Bukan ngantuk, apa ya? Nggak tahu deh Kak. Nggak enak. Aku ngerti. Beda ya, kayak ngomong English tuh, belajar bahasa Inggris tuh sangat seru. Aku ngerti. Dan nonton film aja udah ngerti insyaallah. That's the reason aku berdoa sama Allah. Ya Allah, ini gak asik. Gak asik Kak. Terus aku tapi pernah juga berdoa, ya Allah, Al-Quran mempelajari ini lebih dalam, bahasa Arabnya tuh nggak asik. Tapi aku boleh nggak tetap minta sama Allah jadi ahli Quran? Aku pernah berdoa kayak gitu, walaupun aku belum jadi ya. Aku hanya pernah berdoa. Masih wibu kan, ahli siro dan wibu masih itu kan. Iya. Aku mengakuinya. Tapi ya ternyata aku pernah randomly gitu, 1 tahun sebelumnya mungkin aku daftar
ngiklanin program orang ini. Apaan tuh? Jadi tuh hal yang aku suka dari Bayyinah TV, Bayyinah Institute, Noman Ali Khan. Yes. Dia kan emang ahli bahasa tapi juga psikologi. Jadi saat menyampaikan, bahkan saat ngajarnya itu beliau asik banget. Bahkan dia tahu kalau buat yang buat yang awat-awat nggak usah dicatat ya, nanti saya kasih catatan yang lebih bagus daripada catatan kalian. Tugas kalian di sini konsentrasi mendengarkan. Ntar udah 50 menit kalian udah mulai ngeliatin musang di luar jendela kan. Ini udah hafal banget dia melakukan muridnya, jadi asik gitu loh. Dan dia menggunakan psikologi pendidikan juga dalam proses ngajarnya. Terus pilihan bahasanya juga emang pilihan yang relate sama kita. Kayak gitu, jadinya Nabila mah bisa bahasa Inggris jadi aman gitu. Insya Allah. Kayak jadi sujud acara orang. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan kebaikan. Emang kenapa? Ya udah, pokoknya aku ngerasa klik aja pas di situ. Kayak aku karena beliau juga kan targetnya Muslim Amerika yang kondisi Amerikanya kayak gitu, yang emang juga jauh dari nilai agama, belum secanggih orang yang pesantren dan seterusnya gitu-gitu kan, beda kan yang emang udah terkondisikan. Jadi beliau tahu step by step kapan kita terdistract atau pain needless, rasa sakit yang tidak perlu. Kayak misalkan gue kemarin gak belajar, kenapa ya? Dia akan ngasih tahu kenapa lu bosan, kayak gitu, kenapa lu motivasinya berhenti, apa yang dibutuhkan, kayak gitu-gitu. Dan sebelahnya setiap step yang membuat aku berhenti tuh dia nyeritain, kan ngeselin ya. Ngajak rius si bapaknya, padahal saya gak pernah ketemu. Nah kayak gitu. Jadi tapi aku masih pending sih, karena belum lagi login. Aku pernah dapat beasiswanya untuk bisa dapat aplikasinya gratis tahun, tapi aku baru ngeh setelah aku berdoa itu, jadi aku cuma dapat 2 bulan. Mungkin ada yang mau sponsori. Tapi serius, Atau ngegratisin Bayyinah Institute. iya dia paying. Aku bahkan aku tidak sadar aku pernah daftar untuk minta beasiswa dan aku dapat, tapi aku baru sadar aku dapat di email itu setelah aku berdoa hal itu. Kan ngeselin ya, kayak 8 bulan saya tidak membukanya. Sayang banget ya, udah gitu. Terus jadinya ya masih nyari yang di YouTube yang gratisnya. Tapi kalau yang gratisnya tuh bapaknya tuh kan emang di konferensi yang gede, jadi tingkat konsentrasi dia mengajar itu publik jatuhnya, bukan kelompok kecil gitu. Beda kan ya, kayak gitulah gitu deh. Jadi, tapi nasihat juga dari siapa ya, aku lupa, mohon maaf, saat kita mendapatkan kebaikan dari Allah walaupun belum sempurna, ambil aja dulu, nanti Allah yang sempurnakan. Jadi kalau sekarang masih bisa yang gratisan juga belum lu tonton semua kan. Nah ya makanya, jadi ya udah nikmati dulu, nanti semoga Allah sempurnakan kayak gitu. Ya udah, yang berarti aku harus doa terus ya supaya suka sama bahasa Arab. Aku nggak terus sih. Berarti tapi kalau diusahakan, harus kalau diusahakan. lagi inget pengen, ya Allah aku baru kepengen doang, belum memulai gitu. Bantu aku memulai. Gitu. Bahkan nggak kepengen Kak, biasa aja. Karena udah muak itu ya, astagfirullah, itu aku ditutup ya hatinya sama Allah. Kagak. Ya untuk terhadap ilmu karena ya. Karena sebelumnya nggak mau, astagfirullah. Bener Kak, aku udah males banget Kak. Kak bener deh Kak, dulu aku belajar nahwu shorof rasanya astagfirullah. Ika, aku maafin aku. Tapi seru banget sebenarnya belajar bahasa Arab tuh. Enggak. Dia dramatis. Gini deh yang gampang, di surat Anas. Yang yuwaswisu sudurinas. Kan setan membisikkan di dalam dada. Gitu kan? Dada kan? Sedangkan yang memiliki hati ini siapa? Allah. Hati sama dada kan beda. Yes. Kayak setan tuh di luar pagar. Yang memiliki rumahnya Allah. Kalau kita mengizinkan setan masuk, berarti yang mengizinkan tuh kita kan masuk. Dan Allah cuma ngasih setan tuh izin cuma sampai luar, sampai ke rongga dada. Makanya kan kalau ada hal yang tidak menyenangkan, dada gue sesek, tapi bisa jadi hatinya tenang. Atau kalau yang punya trauma ketemu sesuatu hal yang serem sampai dadanya gemetar atau sampai muntah-muntah atau segala macem, itu kan ketakutan yang sering kali dapat dari setan. Tapi kalau lu udah dapet ketenangan dari Allah, bisa jadi karena trauma badannya tetap gemetar lagi, takut lagi, tapi hati lu tenang, tapi badan lu takut. Karena ada trauma tuh bisa sampai fisik kan, psikosomatis kayak gitu. Yes. Nah,
hadapin aja psikosomatisnya. Hati lu tenang, badan lu bakal gemeter. Iya lo, hati lu bakal gemeter, kuatkan diri lu sendiri. Badan lu akan tetap gemeter gitu sampai berkali-kali sampai hilang, dan harus dihadapin. And I did that. Oke. Itu nancep banget sih. Iya ya. Kok nggak pernah kepikiran ya? Itu baru tentang sudur, bedanya kolb sama sudurnas. Sudurnas. Itu baru satu kata dong. Seseru itu sebenarnya belajar bahasa Arab. Ya, Itu iya menyelamatkan orang loh kalau dia memahami hal itu. Iya benar, iya sih. Masya Allah ya Al-Quran tuh Satu kata loh. Iya, Ya iya. Iya ya kayak it got me. Masya Allah, thank you Kak Alfi. Tapi Kak Alfi, kita udah kelamaan ini ngobrol ya. Semangat ya Bapak Editor. Harus sholat. Iya ya udah sholat. Udah sholat, aja. tapi masih banyak banget sebenarnya yang ingin aku tanyakan. Kakak sehat kan? Sehat. Cimorinya udah dapet? Itu. Jadi guys, aku sama Kak Alfi, boleh nggak sih cerita? we make a pact, right? Can we talk about it? We make a pact, we both. Enggak, yang punya masalah Nabila, aku nyemangatin dia. Yang punya masalah Nabila. Jadi mungkin juga banyak kan ya teman-teman yang gara-gara terlalu banyak kasus keluarga rumah tangga kayak gitu jadi takut nikah. Iya. Iya kan. Dan insecure nanti gue gimana dan segala macamnya dan seterusnya. Kemudian Nabila pernah suatu ketika nanya ke aku. Ini aku lagi opname di rumah sakit. Yang terbaring lemah di rumah sakit. Tahu nggak kenapa gue menghampirinya walaupun 3 jam naik motor sampai motor gue panas? Karena inget yang kewajiban sama muslim, salah satunya kalau masih punya waktu menghampiri orang yang sakit itu salah satu adab sesama muslim. Itulah Kak Alfi, Masya Allah. Udah gitu doang. Ya Allah, kenapa gue harus tahu ini? Terus kenapa Cimori? Aku lagi opname, terus Nabila tuh nanya ke aku, kakak jadi ikutan takut gak sih? Enggak, itu mah pernikahan mereka. Bisa jadi pernikahan saya beda. Kan ada pertolongan Allah. Emang selama ini gak ditolong Allah? Toh selama ini juga saya menghadapi banyak masalah karena pertolongannya ditolong sama Allah. Kenapa untuk masalah yang ini Allah gak nolong selama saya masih berusaha mendekatkan diri pada Allah? Ya udah. Ya udah, aku tidak punya masalah hal itu. Terus kata Nabila, seingat aku tuh iya, nggak ada yang disuka juga. Iya, terus pada akhirnya kesimpulannya kita sama-sama belum menemukan the one. Yep. Yang membuat kita hatinya tentram seperti yang Allah janjikan. Itu kan. Nah, terus kita menganalogikannya dengan kecintaan aku pada Cimori. Iya nggak sih? Iya. Jadi Nabila tuh nggak doyan yogurt apapun. Seumur hidup dia sebelumnya. benci bahkan. Iya. Jadi bisa jadi hal yang kita benci itu karena emang belum ketemu yang pas aja. Pas ketemu yang pas kayak Cimori, akhirnya dia memenangkan. Ini brand Cimori tolong disponsori. Tolong ya Cimori. Karena ini ada loh. Ini ada di meja kita saat ini. Bisa kita keluarin. Tolong brand Cimori. Cinta banget aku sama Cimori. Nabila tuh benci banget sama yogurt, takut banget kalau disuruh. Iya, mau banget. Iya, thing happen gitu kalau dia makan yogurt. Nothing happen. Males aja. Ya gitu lah. Sampai tapi sebenarnya dia ketemu Cimori gitu kan, the one kayak the gitu. One. Dan emang kata Allah juga bukan salah satu, bahkan tujuan utama menikah itu di surat Ar-Rum 21. Aku juga itu tuh gara-gara galau, terus nggak tahu. Memang kalau galau aku nanya sama Allah aja lah begini. Siapa lagi yang mau ditanya? Siapa lagi? Nanya Nabila. Ikutan galau ntar. Menggalau berdua. Enggak. Aku akhirnya tapi sebenarnya aku nemuin Ar-Rum 21 tuh tidak sengaja juga di tengah kajian, yang tiba-tiba di tengah kajian dia ngebahas hal itu gitu. Jadi aku tidak berusaha mencerdaskan diri juga sih sebenarnya di hal-hal kayak gitu yang aku masih sensitif. Tapi aku dapet kan akhirnya, emang dipaksa sama Allah, lu kudu ngerti. Nyebelin. Kadang Allah tuh gitu suka maksa. Saya nggak nyari, tiba-tiba dikasih. Kayak tadi kan, kenapa sih gue harus ngerti adab kepada sama muslim, harus nyamperin orang sakit. Iya dong, harus alhamdulillah kan aku jadi dapat anggur yang nggak boleh aku makan. Iya, itu kebodohan saya. Baik lagi, ruh yang baik, ilmunya kagak ada. Masalah diabetes guys, gue diabetes dibawain anggur, dimarahin dia sama perawat. Makanya manusia tuh 3, fisik, akal, sama ruh. Ruhnya baik, niatnya baik, ngerjalanin perintah Allah, adab gitu kan ya. Ilmunya kagak ada. Akalnya kagak jalan. Nah sekarang udah tahu ya.
Amit-amit kalau aku sakit lagi. Siap. Jangan bawa anggur. Siap. Ntar dimarahin lagi. Siap. Nah, jadi kadang juga termasuk ke tentang pernikahan yang punya masalah trauma, toksik apa segala macam, bisa jadi ruhnya belum baik, bisa jadi juga kan. Makanya apa-apa agama apa-apa salat. Karena bisa jadi di bagian situnya bisa ditolong dulu. Kalau kita belum bisa nolong mentalnya, seenggaknya ruhnya tolong dulu nih. Ruhnya tolong dulu. Makanya kan kayak Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf, Nabi Yakub kan, bener kan? Ini untuk menghilangkan toksik yang kalau cowok toksik apaan sih? Toxic Apaan sih kalau yang masculinity. Ya, masculinity. Cowok yang langsung nyahut. Siap Bapak. Nah, toxic masculinity kan katanya digambarkan kalau cowok itu seharusnya tegar, kokoh, segala macam. Tapi ya justru Allah mengingatkan di Al-Qur'an yang itu juga aku kayak, lah, iya juga. Satu-satunya nabi yang disebut sama Allah sebagai orang yang memiliki kesabaran yang indah, nggak cuma sabar, indah loh, kesabaran yang indah, benar-benar diterjemahan tuh kesabaran yang indah, itu tuh Nabi Yakub. Padahal Nabi Yakub laki-laki, dan cerita paling epicnya dia adalah dia menangisi kesedihannya, kehilangannya Nabi Yusuf, sampai nangis, sampai bahkan ada yang bilang sampai matanya putih, ada yang bilang sampai buta dan segala macam. Pertanyaannya, apakah Nabi Yakub jadi bukan laki-laki yang Allah cinta, yang maskulin karena dia nangis? Kan tidak. Bahkan Nabi yang menangis pun kayak gitu sama Allah dipuji dengan kesabaran yang indah. Kenapa kesabaran yang indah? Meskipun dalam kondisi kesedihan, dia tidak pernah sedikit pun meninggalkan kewajibannya. Dia kan anaknya yang lain tuh rada-rada ajaib emang ya. Unik ya bun kelakuannya. Emang perlu agak-agak pendidikannya, tetap ngedidikan kayak gitu. Dan dia nggak pernah lepas tangan, nggak pernah melakukan satu sikap yang tidak baik kayak gitu, walaupun dia sedih, tapi dia tetap melakukannya. Makanya kan di akhir juga mereka happy ending kan, semua anaknya berkumpul gitu kan. Bahkan Nabi Yusuf meletakkan Nabi Yakub di singgasana Mesir kan, kurang apa lagi gitu kan, memuliakan orang tuanya. Nah, berarti kan kesabaran yang indah tuh termasuk Allah mewadahi, memfasilitasi laki-laki untuk mengekspresikan perasaannya dengan cara yang baik. Dan menangis itu bukan berarti tidak sabar. Buat orang yang kayak jangan nangis mulu, sabar. Enggak, nangis itu tidak sama dengan tidak sabar. Nangis itu mengekspresikan perasaannya dan itu boleh. Bahkan dibilang sebagai kesabaran yang baik, kesabaran yang indah. Nggak cuma baik, indah coy. Indah, Masya Allah Kak, luar biasa ya Kak Alfi. Tuh kan bener ahli sirah kan? No. Ayo. Ya, karena bisa jadi konflik-konflik kita hari ini tuh benar-benar karena kita nggak paham perang orang tua, nggak paham ternyata nangis itu tidak sama dengan sabar, nggak paham ternyata orang ini karakternya begini, harusnya kita berlaku demikian gitu kan. Balik lagi ke saat kita ruhiyahnya udah baik, isi juga sama ilmu. Saat kita ilmunya udah baik, misalkan kuliahnya psikologi dan segala macam, untuk bisa sabar ataupun bersyukur dengan baik kayak gitu, kita butuh ruhiyah yang baik. Kita ibaratnya, kenapa lu berbuat baik? Kalau misalkan supaya orang lain berbuat baik, berarti kalau orang lain nggak baik, kita nggak akan berbuat baik lagi dong. Tapi kalau kita ruhnya baik, ilmunya baik kayak gitu, kita berbuat baik dengan metode yang sama, dengan pelajaran psikologi kayak gitu kan. Kenapa kita berbuat baik? Karena Allah mencintai hambanya yang baik. Kita nggak akan kehabisan energi untuk berbuat baik karena ruhnya baik. Kebayang nggak? Ilmunya baik gitu. Kalau tadi kan aku kena bilang ruhnya baik, ilmunya belum ada. Diabetes itu ya. Si anggur. Makanya itu harus dipelajari gitu tentang bertenggang rasa. Tidaknya googling aja ya. Googling aja apa yang harus dibawa ke orang yang pasien diabetes gitu ya. Itu kan gampang ya. Duh, aku belum dapat hidayah untuk melakukan hal itu. Ini mau aja lah anggur kayaknya enak ya. Pasti dia seneng, emang suka BSD. Tapi saat itu lagi nggak boleh karena lagi terbaring. Ya carilah ilmu itu gitu. Serius. Dua hal itu penting. Ruhiyah itu penting, ilmu itu penting, fisik juga penting. Jadi kita masih sama-sama mengusahakan Cimory ini. Yoi. Oke. The one. Cuy. Yang menenteramkan hati. Karena suruhnya Allah gitu. Iya, karena Allah yang nyuruh ya. Kalau seasiknya aku mah yang seru.
Seru. Iya kan? Ya aku juga yang bisa main gitar. Iya kan? Yang seru, yang nonton One Piece nggak nih? Aku yang fans Chelsea boleh nggak? Aku berhenti nonton One Piece 2014. Jadi jangan harap aku tahu yang Gear 5 sekarang itu cuma aku tahu dari Reels doang. Tapi aku nggak tahu kenapa. Itu bisa- kenapa berhenti? Panjang lagi ya ceritanya. Kita ada part 2 deh sama Kalvi, insyaallah. Kalvi, thank you banget. Satu yang harus digarisbawahi tadi ya, nasihat dari bapaknya Kalvi. Apakah Biasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa. biasa. Masya Allah Kalvi, thank you so much. I love you, thank you for doing this for us. Sabar ya Bapak itu. Semangat ya Nandi untuk mengedit podcast kali ini. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi insya Allah nanti di Hijrah, di podcast Inspirasi Hijrah selanjutnya. Kalvi, thank you so much, part 2 ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.